Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pertemuan kita kali ini adalah membahas KD 36 yang kita sebut dengan pertemuan pertama, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun materi kita yang akan kita bahas berikut ini, yang pertama kita akan membahas tentang eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, posisi negara kita berada di tengah-tengah dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi kewilayahan kita ini berada pada posisi silang dan dikatakan posisinya sangat strategis. Ini adalah peta wilayah Indonesia. Ketika Ananda semua melihat peta wilayah Indonesia ini, apa yang terpikir oleh Ananda semua tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita akan lanjutkan dalam pembahasan atau diskusi kita di kelas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi sumber daya alam kita melimpah dan sumber daya manusianya dikategorikan baik. Berbagai potensi dan kekayaan yang sudah kita miliki ini menjadi modal kita di dalam membangun bangsa dan negara kita. Tetapi sumber daya yang kita miliki ini juga bisa menjadi pemicu berbagai ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman itu perlu kita waspadai karena akan mengganggu integrasi bangsa kita. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial yang pertama kita lihat adalah penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpenduduk padat di utara dan daerah yang berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara ideologi komunis di utara dan ideologi liberalisme di selatan. Menyangkut kepada pemerintahan dengan sistem demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, juga berada di antara demokrasi rakyat yang berada di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di bagian selatan. Ekonomi Indonesia di antara sistem ekonomi sosialis yang ada di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di bagian selatan. Kebudayaan kita juga berada di antara kebudayaan timur yang terletak di utara dan kebudayaan barat di selatan. Juga sistem pertahanan keamanan yang berada pada sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat. Posisi silang seperti yang sudah diuraikan terdahulu tadi merupakan sebuah potensi atau modal bagi bangsa kita, tetapi sekaligus juga menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman-ancaman bisa kita lihat bentuknya. Yang pertama adalah ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman militer salah satu bentuknya adalah agresi, yang kedua spionase, ketiga sabotase, ada pelanggaran wilayah, aksi teror bersenjata, perang saudara, dan pemberontakan bersenjata. Agresi adalah kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara terhadap suatu negara lainnya. Adapun bentuk-bentuk agresi yang akan kita bahas adalah salah satunya invasi. Invasi itu adalah kegiatan menyerang dan menduduki wilayah negara lain oleh suatu negara. Yang kedua adalah bombardemen, yaitu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap negara lain. Blokade itu adalah memblok atau menutup semua
pelabuhan, pantai atau wilayah udara oleh angkatan bersenjata suatu negara kepada negara lainnya atau negara yang akan dikuasai tersebut. Yang berikutnya adalah serangan unsur bersenjata dan pengiriman kelompok bersenjata. Kita akan membahas lebih lanjut adalah spionase. Spionase itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu agen rahasia dari suatu negara di dalam mencari atau mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara tersebut. Yang berikutnya adalah sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan personel dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Pelanggaran wilayah artinya memasuki suatu wilayah tanpa izin atau memasuki suatu wilayah negara secara ilegal. Artinya masuknya ke negara lain oleh satu negara. Contohnya ini akan bisa kita lihat dalam bentuk sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu tentang sengketa di Selat Malaka. Yang kelima adalah aksi teror bersenjata. Tentunya teror yang akan mengkhawatirkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan. Dilakukan oleh jaringan teroris internasional yang bekerja sama dengan teroris yang ada dalam negeri. Perang saudara. Perang saudara ini menggunakan senjata. Perang saudara terjadi antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat pada satu negara. Kemudian kita akan membahas tentang pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata adalah pemberontakan kelompok-kelompok tertentu terhadap negara. Jadi pemberontakan yang ada di dalam seperti Gerakan Aceh Merdeka yang pernah terjadi di Indonesia, OPM di Papua, dan yang terakhir ini yang kita kenal adalah KKB, kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan di Papua. Kemudian ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman keamanan laut dan udara contohnya aksi pembajakan, pemberontakan, penangkapan ikan secara ilegal, penyeludupan senjata atau bahan peledak. Nah, demikian anak-anak ibu tentang ancaman terhadap militer, dan kita akan membahas ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu adalah ancaman pada negara yang tidak bersifat fisik, tidak terlihat oleh mata, seperti ancaman militer, karena ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi serta keselamatan umum. Bentuk-bentuknya bisa kita lihat, antara lain adalah intimidasi, kebodohan, kemiskinan, imigran gelap, perusakan lingkungan, monopoli perdagangan, penyeludupan narkotika, hedonisme, gaya hidup konsumtif, pengaruh negatif iptek, KKN, pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, masuknya komunis dan liberalis, inflasi dan pengangguran. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu berharap kalian termotivasi untuk mengulang kembali video pembelajaran ini sehingga Ananda semua bisa memahaminya. Kita akan mendiskusikannya pada pertemuan di kelas, dan semoga Ananda tetap termotivasi dan tetap semangat di dalam pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.